Selamat pagi, jumpa lagi di Adikimin 7, channelnya para penggemar kayu. Baik teman-teman, di sini saya menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan, Mas, apakah lebih bagus untuk putaran atau RPM mesin bubut kayu? Untuk putarannya itu relatif ya teman-teman, tergantung fungsi dan kayu yang mau kita bubut itu seperti apa. Terkadang kita membutuhkan putaran yang tinggi teman-teman, tapi terkadang juga kita membutuhkan putaran yang rendah. Kenapa seperti itu? Nah, seperti ini teman-teman. Misalkan kita mau membungkus sebuah kayu yang kurang presisi, ya kita contohkan seperti ini aja ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini kalau memakai putaran tinggi atau RPM tinggi ini sangat berbahaya teman-teman. Walaupun di sini menggunakan jarum ya sebelahnya itu. Karena apa? Bentuk kayu yang kita bubut itu kurang presisi. Jadi nanti mengakibatkan getaran yang luar biasa untuk mesin kita. Nah, di sini kita membutuhkan putaran yang rendah, teman-teman. Nah, kecuali kalau kayu yang mau kita bubut itu sudah presisi. Jadi kalau sudah presisi itu mau diputar sekencang apapun atau menggunakan RPM berapapun, itu mesin kita tidak terlalu bergetar ya. Tidak terlalu bergetar atau anteng-anteng aja. Sehubungan di sini saya menggunakan untuk menyetel kecepatan di mesin bubut saya ini, saya menggunakan seperti ini teman-teman. Jadi saya menggunakan pengaturan polinnya ya. Jadi polinnya yang saya atur. Di sini apabila kita menggunakan putaran yang kencang, kita tinggal pindah ke sini teman-teman. Nah, seperti ini. Apabila kita menggunakan putaran rendah, kita perkecil di sini teman-teman. Kita geser untuk panelnya ya. Kita geser ke ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cara yang saya lakukan seperti halnya untuk mesin-mesin keluaran pabrikan ya. Sehubungan ini kan mesin rakitan atau custom ya, rakitan sendiri. Nah, mesin pabrikan pun juga demikian teman-teman. Tapi yang untuk mesin pabrikan itu biasanya di polin bagian atas atau di mesin dinamonya juga bisa ada sepertinya. Terus ada juga yang disetem di tombol pengaturan kecepatan, itu juga ada teman-teman. Itu yang mesin-mesin pabrikan ya teman-teman. Biasanya saya lihat sih seperti itu. Sehubungan ini bikinan sendiri atau rakitan sendiri, saya menyetemnya seperti ini teman-teman. Nah, ini udah saya review ya berkali-kali, tapi sehubungan masih ada yang nanya masalah tentang kecepatan atau RPM yang digunakan. Ya seperti ini mesin bubut rakitan saya. Cara saya untuk menyetem kecepatan atau mengatur kecepatan itu seperti ini teman-teman. Nah, kita coba tes aja ya teman-teman. Kalau kita menggunakan kecepatan tinggi, menggunakan saat kita menggunakan atau membubut sebuah kayu yang kurang presisi seperti ini. Nah, ini akan sangat berbahaya karena putarannya terlalu tinggi. Makanya kita harus pindah ke putaran yang rendah. Untuk setelah kita bubut dengan presisi, nanti kita tinggal menggunakan putaran tinggi teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman pemula ya, khususnya yang mau membuat sebuah mesin bubut rakitan sendiri. Kita mesti ada pengaturannya, walaupun manual seperti ini ya teman-teman, karena kita tidak terus membubut kecuali kalau permanen ya. Untuk membubut misalkan membuat mahkota sangkar burung, nah itu posisinya kan atau bentuknya kan hampir-hampir mirip untuk ukurannya itu ya teman-teman, tidak membubut yang lain misalkan. Nah itu teman-teman bisa atur sendiri untuk kecepatannya, itu membutuhkan kecepatan yang seperti apa itu ya teman-teman. Dan apabila teman-teman itu membubut bermacam-macam, bervariasi bentuk kayu atau ukuran, nah teman-teman bisa setem seperti itu tadi. Terima kasih, semoga dapat menjawab dari pertanyaan teman-teman atau sharing teman-teman. Dan apabila yang perlu teman-teman perlu tanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke,
Terima kasih dan jangan lupa dukung channel ini terus biar terus berkembang teman-teman. Like, komen, dan subscribe. Apabila bermanfaat bisa dibagikan ke teman yang lain. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi biar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Adi Gimin 7. Terima kasih. Yo Ino, duh.